Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pemerintah nasional hari Jumat jam 13.00 sampai 15.30. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nopri Arsal Ramadan, NIM B1B1222098. Prodi Ilmu Pemerintahan, dosen pengampu dengan Bapak Alpa Beriansyah, SIP, MIP. Di sini saya akan menjelaskan ciri sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, yaitu sistem pemerintahan Indonesia. 1. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. 2. Pengertian sistem pemerintahan. Setelah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah. Kata-kata itu berarti A. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. B. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. C. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintah diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.
Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklarifikasikan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Perbandingan antara Indische Staatsregelung dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara umum telah diyakini bahwa sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sistem presidensil. Keyakinan ini secara yuridis sama sekali tidak berdasar. Tidak ada dasar argumentasi yang jelas atas keyakinan ini. Apabila diteliti kembali struktur dan sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, maka tampaklah bahwa sebenarnya sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sistem campuran. Namun sistem campuran ini bukan campuran antara sistem presidensil model Amerika Serikat dan sistem parlementer model Inggris. Sistem campuran yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem pemerintahan campuran model Indische Staatsregelung atau konstitusi kolonial Hindia Belanda. Dengan sistem pemerintahan sosialis model Uni Soviet. Sistem pemerintahan Indonesia, sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tertuang dalam penjelasan tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sistem konstitusional. 2. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri negara ialah pembantu Presiden.
Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Selanjutnya, pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensil. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terbagi atas dua bagian, bikameral. Yang pertama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR, DPR, memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan menguasai jalannya pemerintahan. Selanjutnya, sistem pemerintahan Indonesia hasil amandemen. Dalam perkembangan dunia dan ilmu pengetahuan dan teknologi memasuki abad ke-21, hukum di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan amandemen dimaksud sampai 4 kali, yang dimulai pada tanggal 19 Oktober 1999 mengamandemen 2 pasal. Amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 sejumlah 10 pasal. Sedangkan amandemen ketiga pada tanggal 10 November 2001 sejumlah 10 pasal. Dan amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus 2002 sejumlah 10 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan aturan tambahan 2 pasal. Apabila dilihat dari jumlah pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah berjumlah 37 pasal. Akan tetapi, setelah diamandemen, jumlah pasalnya melebihi 37 pasal, yaitu menjadi 39 pasal. Hal ini terjadi karena ada pasal-pasal yang diamandemen ulang, seperti pasal 6A ayat 4, pasal 23C. 1. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen sebelum adanya amandemen terhadap 1945 dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Namun 7 kunci pokok tersebut mengalami suatu perubahan. Oleh karena itu, sebagai studi komparatif sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan. A. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Mengandung arti bahwa negara termasuk dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun. B. Sistem konstitusi. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi hukum dasar tidak bersifat absolut, kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem ini memberikan pengawasan bahwa cara pengendalian pemerintahan
dibatasi oleh ketentuan konstitusi dan juga oleh ketentuan hukum lain, merupakan produk konstitusional. C. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002, Presiden penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A Ayat 1, jadi menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR, melainkan dipilih oleh rakyat. D. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang E. Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Pasal 17 ayat 1 hasil amandemen. F. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak terbatas. Di sini Presiden adalah sudah tidak lagi merupakan mandataris MPR. Namun demikian, ia tidak dapat membubarkan DPR atau MPR. G. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kekuasaan. Menurut sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002, bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat secara legitimasi. Presiden kedudukannya kuat. Di sini kekuatan Presiden tidak lagi berada di bawah MPR selaku mandataris. Akan tetapi jika Presiden dalam melaksanakan tugas menyimpang dari konstitusi, maka MPR melakukan impeachment. Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas oleh Pasal 7A, proses impeachment agar bersifat adil dan objektif harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Pasal 7B ayat 4 dan 5. Dan jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden melanggar hukum, maka MPR harus segera bersidang dan keputusan didukung 3-4 dari jumlah anggota dan 2 dari 3 jumlah anggota yang hadir. Pasal 7B ayat 7. Baiklah, sekian presentasi tugas pemerintahan nasional dari saya. Semoga Bapak puas dengan tugas yang saya buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.